Jikalau martabat seorang manusia dihargai, menurut kami para santri bahwa ternyata yang namanya harganya diri terletak pada adabnya, harganya jidat pada ilmunya, harganya bibir karena ada zikirnya, harganya hati karena ada imannya. Maka jikalau manusia dihargai sebab badannya, ternyata mohon maaf, yang namanya hewan juga punya harga. Sapi contohnya, semakin gemuk badannya maka semakin mahal harganya. Berarti harga seekor sapi terletak di dagingnya, karena semakin gemuk badannya maka semakin mahal harganya. Tapi ada hewan gak punya daging tapi harganya bisa lebih mahal ketimbang harganya sapi. Burung perkutut contohnya. Burung perkutut gak punya daging, tapi harga seekor burung perkutut bisa lebih mahal ketimbang harganya sapi. Berarti harga seekor burung perkutut tidak terletak di dagingnya, tapi terletak di suaranya. Lalu pertanyaannya, di manakah letak harganya manusia? Apakah dari dagingnya? Kalau harga manusia dari dagingnya, maka maaf, silahkan Anda bersaing sama sapi. Maka dari sini, entah yang gemuk, entah yang kurus, jangan berpikir saya sedang body shaming. Entah gemuk, entah kurus, yang rambutnya ikal, yang rambutnya lurus, yang punya banyak duit, yang punya banyak fulus, bahkan ternyata yang kulitnya hitam, yang kulitnya putih mulus. Ternyata Kanjeng Nabi mengangkat harkat martabat kita dengan tulus. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menilai manusia bukan dari harga derajat pangkatnya, bukan dari harga bentuk rupanya, bukan dari harga harta bendanya, tapi Allah melihat manusia dari martabat hati nurani dan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini Romo Kiai Haji Anwar Syahid diundang karena ilmunya. Gus Asmi hari ini beserta Syubhanul Muslimin diundang karena santri pandai baca sholawatnya. Jujur saja, saya sampai detik hari ini masih bingung diundang oleh Pak Menteri Agama karena apanya. Maka mohon maaf, untung saja undangan Bapak Menteri Agama tidak ada persyaratan bahwa tamu undangan di hari santri harus berwajah cantik dan ganteng. Coba kalau undangannya bahwa tamu undangan harus berwajah cantik dan ganteng, maaf, hakul yakin saya dan Kiai Anwar Syahid gak mungkin dapat undangan. Maaf Kiai. Untung saja di dalam pemerintah Indonesia ini tidak ada peraturan dari pemerintah bahwa membuat undang-undang bahwa yang berparas cantik dan ganteng harus membayar pajak. Kalau yang cantik dan ganteng harus bayar pajak, Gus Asmi bayar pajak, hakul yakin saya dan Kiai Anwar Syahid bebas bayar pajak. Maka dari sini, alhamdulillah kemarin telah diresmikan PMA, Peraturan Menteri Agama nomor 73 tahun 2022, bahwa yang namanya bersiul sampai merayu ataupun menatap dengan syahwat termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Dengan Peraturan Menteri Agama nomor 73 tahun 2022, kami khususnya para perempuan di Indonesia sangat betul-betul merasa dilindungi, baik secara psikis untuk berkontribusi di dalam Indonesia, untuk berinteraksi di dalam ruang publik. Maka dengan hari ini kita karena dilindungi oleh pemerintah, bahkan Menteri Agama satu langkah lebih maju, berpikir bahwa betul-betul mengangkat harkat martabat seorang manusia dengan cara menjaga mental psikisnya, berarti dikembalikan kembali kepada setiap manusianya. Kalau pemerintah saja sangat memperhatikan martabat manusia, berarti kembali lagi ke perempuannya, betul-betul harus menjaga marwahnya untuk tidak mancing-mancing birahi yang ada. Mohon maaf, kalau memang perempuan ingin dihormati, berarti dari segi berpakaian pun harus dengan secara sopan. Mohon maaf, kalau sampai seorang perempuan cara berpakaiannya saja kurangan bahan,
maka kalah sama buah-buah di pasar. Sekarang buah di pasar, Mbak, pada pakai baju semua. Buah apel pakai baju, buah pir pakai baju, buah jeruk pakai baju, buah anggur pakai baju. Sampai di kampung saya Cilacap, nangka bergelantungan aja pakai jaket. Ibu Menteri Agama, Ibu Emma, di Cilacap nangka bergelantung di pohon saja pakai jaketan. Tapi pertanyaannya, kalau buah nangka di kampung saya aja pada jaketan, kenapa nangkanya perempuan nggak pada diberongsong? Maka hari ini kita sebagai seorang santri harusnya bangga, karena kita di pondok pesantren, Masya Allah, betul-betul menjaga marwah seorang perempuan. Bagaimana santri putra harus betul-betul dipisah dengan santri putri. Inilah kenapa namanya santri di pondok pesantren, dipundasari dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, karena harus punya pondasi yang kuat dan harus punya dasar. Supaya apa? Tidak tergerus oleh degradasi moral. Karena maaf, kalau santri nggak punya dasar, santri nggak punya pondasi, maka jadinya santri toge. Mbak, Mbak, ada santri namanya santri toge. Apa sih namanya toge? Sifatnya toge, nggak tahu duduk perkaranya, nggak ngerti kentang kimpulnya, asal ngikut baik. Ada bakso, toge ngikut. Ada bakwan, toge ngikut. Ada soto, toge ngikut. Sampai-sampai ada tahu isi alias berontak, ngikut baik, yang namanya toge. Anjay. Dan ternyata yang namanya toge nggak tahu duduk perkaranya, asal ngikut baik.